gitu. Coba nanti khususnya untuk siswa SMK Budi Bakti Ciwidey ya, silakan kalian catat materinya bukan hanya sekedar mencatat screen layarnya yang ada di sini, tapi kalian catat ucapan yang Bapak, sampaikan di sini, gitu ya. Keterangannya seperti apa kalian catat, gitu ya, biar kalian lebih, menyimak lagi, bukan hanya sekedar mencatat saja. Nah, di sini mengapa memilih Japa ya sebagai perangkat lunak pemrograman berorientasi objek, gitu ya. Alasannya apa sih? Ya, jadi sebenarnya Japa ini diciptakan oleh suatu tim ya, yang dipimpin oleh Patrick Norton gitu ya, dan James, Gosling kalau nggak salah ya. Nah ini waktu dulu itu apa namanya, diciptakannya ketika ada sebuah proyek ya dari Sun Microsystem kalau nggak salah itu juga ya. Nah ini, eee, dulu ya menggunakan, Sun Microsystem ini ya memiliki kode green ya ataupun kode hijau dengan tujuan untuk menghasilkan bahasa komputer sederhana gitu ya. Makanya di sini, mulanya disebut OAK. Nah, OAK ini apa? Gitu ya. OAK ini apa? Gitu. Ini sebenarnya merupakan nama dari bahasa pemrograman gitu ya. Itu OAK. Nah, sebelum sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan khususnya untuk siswa SMK Budi Bakti Ciwidey ya, siswa-siswi SMK Budi Bakti Ciwidey. Silakan, pertanyaannya catat ya, dan apa jawabannya nanti kalian, masukkan di asesmen ataupun, di tugas yang ada di Microsoft, Team ya, gitu. Jadi Bapak tidak akan menyampaikan tugasnya apa di Microsoft Team, tapi silakan kalian simak di sini, gitu ya. Dari mulai yang pertama sampai yang ke terakhir nanti, pertanyaannya. Oke ya, yang tadi pertanyaannya yang pertama adalah, "Apa sih OAK ini?" Ya, OAK ini apa? Coba kalian, cari OAK ini apa, ataupun tadi Bapak udah jelaskan OAK ini apa, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Java adalah suatu teknologi ya di dunia software komputer yang merupakan suatu bahasa pemrograman dan sekaligus suatu platform gitu ya sebagai bahasa pemrograman. Nah, apa sih platform gitu ya? Platform ini apa sih gitu. Jadi nanti ada beberapa apa namanya, tampilan ya yang mungkin akan memudahkan kalian membuat, sebuah software atau aplikasi gitu ya, yang mana tersedia beberapa tools yang, enak untuk dipakainya tuh ya. Nah, sebagai bahasa pemrograman juga ya, dan Java dikenal sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Di sini ada keterangan bahwa Java ini mudah dipelajari ya, terutama bagi programmer yang telah mengenal C ataupun C++. Ini bahasa C ataupun C++. Sebenarnya, eee, kenapa disebut mudah ya, karena, kalian khususnya kelas 11 ya, RPL itu ketika kelas 10 sudah belajar bahasa C++ seperti apa, gitu ya. Ketika kalian udah memahaminya itu ya, maka ketika di Java, pemrograman Java ini kalian akan lebih, mudah untuk pemahamannya. Kenapa? Karena basic-nya ada di situ, gitu ya, basic-nya ada di sana. Jadi, dari mulai menulis sintaknya seperti apa, ataupun source kodenya seperti apa, itu udah kalian pelajari,
gitu ya. Makanya di sini Java mudah dipelajari gitu ya. Terutama nanti bentukannya ada yang, kita pakai bentukannya adalah jar ya, ataupun Japa, gitu. Next ya. Nah ini bahwa Japa di sini juga sebagai platform ya yang terdiri atas, 2 bagian. Yang pertama adalah JVM ya, Java Virtual Machine, lalu ada juga Java Application Programming Interface ya, ataupun disebut juga dengan API ya. API ini adalah Application Programming Interface gitu. Jadi ada interface-nya, ada tampilannya gitu ya. Lalu Sun ini membagikan arsitektur Java ya, membagi 3 bagian. Sun ini adalah, sebuah proyek ya yang diciptakan oleh Patrick Newton dan James, Gosling ya, gitu. Ini di sini ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama ada interface Java ataupun J2EE ya. Ini untuk aplikasi berbasis web. Nah, aplikasi sistem ya tersebar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang tinggi. Nah, ini merupakan superset dari standar Java gitu ya. Lalu ada juga standar Java, ataupun J2SE. Ini adalah yang biasa dikenal sebagai bahasa Java gitu. Nah, ini ada apa, singkatan-singkatannya ya. Apa sih? Nah, ini nanti akan menjadi pertanyaan yang kedua. Micro Java ya ataupun J2ME merupakan, subset ya dari J2SE dan salah satu aplikasi yang banyak dipakai adalah untuk wireless device ataupun mobile, device gitu ya. Nah, silakan untuk pertanyaan kedua ya, kalian cari kepanjangan J2EE, lalu J2SE, dan J2ME gitu ya. Berarti, itu adalah pertanyaan yang kedua gitu. Silakan nanti, Bapak akan bahas di, video berikutnya yang, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sekarang Bapak buat gitu ya dan kalian jawab nanti kita bahas di video selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, Java API ini ataupun Application Programming Interface ya, memiliki beberapa fitur yang ditawarkan. Nah, antara lain sebagai berikut. Nah, ini harus kalian catat ya. Berikut juga dengan penjelasan yang Bapak akan sampaikan nih, evaluate ini apa ya dan yang lainnya. Oke, yang pertama di sini adalah evaluate. Evaluate ini apa sih? Gitu ya. Evaluate ini adalah program Java ya yang dapat berjalan di atas, browser gitu ya, yang dapat, membuat halaman HTML yang dinamis dan menarik gitu. Jadi sebenarnya, applet ini ya berjalannya itu di atas, browser ya yang dapat membuat halaman HTML ya. Halaman HTML ini apa gitu ya. Nah, ini halaman HTML ini ada yang seperti kalian buka googling ya, buka, Google Chrome. Nah, ini tampilannya seperti itu, yaitu disebut dengan applet ya, berjalan di atas browser gitu. Ada, program yang berjalan di atas browser, contohnya misalkan ada izin ya atau allow ataupun block gitu ya, biasanya yang terjadi. Nah, itu disebut juga dengan applet ya, program Java yang dapat berjalan di atas browser gitu ya. Nah, browser ini apa saja? Ya, banyak browser ini, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome ya, ada juga Opera, ada juga, eee, Internet Explorer gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, kenapa sih, ataupun apa sih kelebihan dan kekurangannya dari browser tersebut ya. Nah, browser tersebut ya contohnya, sekarang adalah Mozilla Firefox ya. Mozilla Firefox ini jarang penggunanya ya. Kenapa sih jarang penggunanya? Ya, karena sekarang udah muncul ataupun udah, ketutup sama, Google Chrome ya. Karena biasanya di Mozilla Firefox ini ya, dia membutuhkan plugin gitu ya. Biasanya untuk memutar video ataupun audio harus menggunakan, plugin gitu ya. Ada, player-nya gitu ya, ada plugin-nya. Akan tetapi, Mozilla Firefox ini lebih ringan ya, tidak terlalu menguras memori laptop kalian sebenarnya gitu kalau Mozilla Firefox. Nah, ada juga, Google Chrome ya. Kalau Google Chrome ini kecepatannya luar biasa ya, bagus ya, makanya di HP di handphone kalian banyak yang menggunakan Google Chrome. Nah, ini karena kecepatannya bagus gitu ya. Cuman untuk kekurangannya ini akan menguras memori kalian ya, memori handphone atau memori laptop kalian. Semakin kalian banyak membuka tab, semakin terkuras gitu ya memorinya. Nah, ini biasanya terjadi, di, Google Chrome gitu. Tapi untuk masalah kecepatan ya, itu yang paling tinggi adalah Google Chrome. Kalau Opera gimana? Ya kalau Opera ini sebenarnya ringan ya, cuman untuk masalah kecepatan, kurang ya, untuk masalah kecepatan. Begitupun juga Internet Explorer gitu ya. Itu ada juga UC Browser. Nah, UC Browser juga sama sebenarnya ya. Ini hampir sama dengan Google Chrome gitu ya. Cuman, UC Browser ini, eee, sebagai media perantara juga ya, gitu. Untuk sekarang mungkin, UC Browser banyak pemakainya ya. Jadi, eee, tapi tidak, apa namanya, tidak akan support ada beberapa program yang tidak support ke dalam, UC Browser gitu ya. Jadi lebih supportnya adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox, lebih supportnya gitu ya. Lebih bagus ya silakan menggunakan Google Chrome gitu ya. Nah, yang kedua adalah Java Networking. Nah, Java Networking ini apa? Ya, ini sebenarnya sekumpulan API ya, bukan API ini ya, bukan API Sene ya. Jadi API di sini adalah aplikasi programming ya, application programming interface gitu ya. Nah, yang menyediakan fungsi-fungsi sebenarnya ya. Untuk apa? Untuk aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang berbentuk sebuah jaringan ya. Seperti apa? Contohnya misalkan, penyediaan sebagai penyediaan akses ya untuk TCP ya, UDP ataupun IP address ya. Biasanya tiap komputer ataupun, handphone ataupun laptop ya mempunyai IP address. Nah, itu disebut juga dengan Java Networking ya ataupun URL gitu ya. Nah, itu. Jadi, selanjutnya adalah Java Database ya Connectivity ataupun disebut dengan JDBC. Nah, ini akan kita pakai juga ya nanti di dalam database ya, gitu. Jadi silakan, dikenali dulu beberapa pengertiannya, setelah itu kalian catat, ya harus sesuai dengan yang Bapak jelaskan, gitu ya. Oke, selanjutnya ya ada Java Database Connectivity ya. Ini sebenarnya hampir sama
ya dengan Java Networking ya, sekumpulan API ya. Cuman di sini adalah, digunakan untuk mengakses database ya, mengakses database seperti apa, banyak ya, ada Oracle, ada MySQL, ada Postgres ya, ada Microsoft, SQL Server, dan yang lainnya. Ini sebagai jembatannya ya, sebagai media penghubungnya gitu ya, ada Java Database Connectivity gitu ya. Yang berikutnya adalah Java Security. Nah, kita udah tahu lah security ini adalah untuk keamanan gitu ya. Jadi, ini untuk mengatur keamanan sebenarnya ya Java ini. Java Security ini untuk mengatur keamanan dari yang mulai level levelnya dari level tinggi sampai level menengah ataupun ke bawah, ini tetap ada security-nya, harus ada gitu ya, public private key-nya ataupun password ya, ada user dan ada password-nya, ini wajib ada gitu ya. Berikutnya adalah Java Swing ya. Ini juga sama untuk sekumpulan API ya, untuk membangun sebuah aplikasi-aplikasi ya, yang berbentuk seperti GUI ya atau GUI ya. Apa sih GUI ini? Ya, Graphical User Interface gitu ya. Dan, sebenarnya GUI ini macam-macam ya. Dari, bisa model Java, ada juga modelnya dependent ya, ada juga motif dan lain sebagainya. Banyak ya, bentukannya untuk GUI ini. Nah, berikutnya adalah Java RMI ya. Java RMI ini adalah menyediakan sekumpulan API ya, untuk membangun aplikasi-aplikasi Java, yang mirip dengan model, RPC ya, atau Remote, Produce Call ya. Itu ada, ada beberapa remote ya. Contoh misalkan di dalam Java itu, ataupun di dalam komputer ini yang berhubungnya dengan beberapa jaringan komputer gitu ya. Jadi RPC ini atau Remote, Procedure Call ya, bisa secara remote ya, secara otomatis ya pada jaringan sebuah komputer gitu. Jadi ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan dengan, sebuah remote control gitu ya. Berikutnya adalah Java, 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Nah, ini sama ya, hampir semuanya adalah sekumpulan API ya, untuk membangun sebuah grafik ya yang menarik dan juga, akses printer gitu. Jadi disinilah animasinya yang harus ada sebagai untuk, ataupun sebagai pendukung ya, sebagai pendukung tampilan. Karena yang dijual bukan hanya berjalan aplikasinya saja, tapi tampilannya juga harus lebih menarik. Nah, makanya selalu ada, animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang biasanya digunakan di dalam sebuah web ataupun iklan ataupun aplikasi gitu ya. Berikutnya adalah Java Server Fags ya. Nah, ini, menggantikan beberapa aplikasi ya sebenarnya. Ada JSP ya ataupun Java Server Fags gitu ya, yang mirip ASP dan PHP ya. Nah, coba, pertanyaan yang ketiga di sini berhubungan dengan, JSP ya ataupun Java Server Fags. Nah, ada, eee
yang berhubungan dengan sebuah website ya. Apa sih yang disebut dengan PHP ya? Ada PHP, ada CSS, ada HTML ya. Nah, ketiga ini apa sih kepanjangannya apa, lalu pengertiannya apa ya? Itu adalah pertanyaan yang ketiga gitu ya. Pertanyaan yang ketiga silakan kalian jawab gitu ya. Lalu ada juga Java Native Interface ataupun JNI ya. Nah ini, digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi library ya. Library-nya seperti apa? Ada, contohnya misalkan .dll ataupun .so ya dan yang lain sebagainya. Ini banyak ya. Ini, biasanya dibuat dengan bahasa pemrograman ya, seperti, bahasa C, bahasa C++ itu biasanya formatnya itu .dll ataupun .so gitu ya. Ada juga Visual Basic ataupun Basic ya, banyaklah ya gitu. Itu disebut juga dengan JNI ataupun Java Native Interface. Nah, selanjutnya adalah JavaSound. Nah, JavaSound ini apa? Gitu ya. JavaSound ini menyediakan sekumpulan API ini ya untuk apa? Untuk memanipulasi sebuah audio ataupun suara sound gitu ya. Kita bisa reka-reka di sini gitu ya. Makanya di sini ada JavaSound. Berikutnya ada Java IDL ataupun Korba ya, bukan Kobra tapi Korba gitu ya. Nah, IDL ini apa? IDL ini adalah interface ya, definition language ya. Ataupun disebut juga dengan ataupun sebagai dukungan Java ya untuk mengimplementasikan Korba gitu ya. Korba ini apa? Ya, Korba ini adalah common object request B-nya apa? Broker ya, gitu. Jadi ada common object request broker ya. Harusnya A-nya apa ya? A-nya ini aplikasi ya. Jadi ada common object request broker application gitu ya. Ataupun biasanya hanya sampai eh, CO CORB ya. A-nya jarang dipakai biasanya ya. Jadi ada common object request broker ya. Ini untuk apa ya? Ini merupakan model distributor objek ya. Ya untuk solusi aplikasi besar di dunia networking biasanya. Lalu berikutnya ada Java Card. Nah, Java Card ini apa? Nah, card di sini kan kartu ya. Ini biasanya dipakai untuk aplikasi-aplikasi smart card ya. Contohnya misalkan terwujudnya ada SIM card ya, kartu Telkomsel, kartu AM3 dan yang lainnya ya. Itu salah satunya. Lalu ada juga J tapi ya. J-nya itu Java ya. Tapinya adalah teleponi API ya, application programming interface ya. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Biasanya ini berhubungan dengan device ya, perangkat-perangkat sebuah telepon ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang kita pasang ya di handphone kita. Karena Java ini pasti akan berhubungan dengan handphone ya, ada mobile-nya di sini gitu ya.
bisa kita jalankan dalam bentuk aplikasi, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah tadi di sini ada Java adalah bahasa pemrograman ya yang berorientasi objek ataupun OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Ada bisa di apa namanya, di Windows, Linux ya, ataupun yang lainnya, gitu. Jadi bisa saja dipakai dimanapun gitu ya, di berbagai platform sistem operasi. Nah, perkembangan Java tidak hanya terfokus pada suatu sistem ya, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source ya. Jadi bisa kita edit, sebenarnya lebih enak ini kalau sifatnya open source gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya, yang keempat, apa sih keunggulan ataupun kelebihan dari open source ya? Ini pertanyaan yang keempat adalah apa kelebihan dari open source gitu. Nah, di sini ada sebagian fitur dari Java ya, ada JVM, ada jailbreak collection, ada kode security, ada juga fase-fase pemrograman Java. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama. Nah, kok di sini ada JVM ya, Java Virtual Machine. Apa sih Java Virtual Machine ini? Ini sebagai mesin ya, mesin imajinasi ataupun ya imajinasi ataupun maya ya, yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin yang nyata, gitu. Nah, ini biasanya, eee, JVM ini menyediakan spesifikasi hardware ya, dan apa ya namanya itu, ya dan platform ya, dan platform di mana kompilasi kode kode Javanya, terjadi gitu. Jadi JVM ini menyediakan spesifikasi hardware ya dan platform di mana komplikasi kode Javanya, muncul gitu ya, ataupun prosesnya muncul. Itu adalah, disebut dengan JVM karena sifatnya maya, tidak terlihat gitu ya. Nah, karena adanya JVM ini sebenarnya ya, membuat aplikasi berbasis Java ya, menjadi bebas dari berbagai platform ya, karena, proses kompilasinya diselesaikan oleh JVM gitu ya, menggunakan mesin imajinasi ataupun maya gitu ya. Lalu, JPM ini ya ataupun, aplikasi pada program Java ini diciptakan dengan berbagai fitur ya, ada filenya, ada teks ya, ada juga nanti audio, sorry bukan audio ya, ada juga library, ada juga plugin ya. Nah, ini yang berekstensi .java biasanya nanti, terutama teks dan file gitu ya. Nah, ini menghasilkan kalau udah bentukannya .java ini akan menghasilkan, satu berkas ya yang disebut dengan byte kode ya, yang berekstensi biasanya berhubungan dengan kelas ya, ekstensinya adalah kelas ataupun lebih gitu ya. Byte kode ya yang berinteraksi dengan kelas ya ataupun lebih dari beberapa kelas gitu. Nah, byte kode ini apa sih? Ya, byte kode ini adalah serangkaian instruksi ya yang serupa dengan instruksi kode mesin gitu ya. Jadi
Bytecode ini adalah serangkaian instruksi yang serupa dengan, instruksi kode mesin. Kode mesin ini seperti apa? Ya, yang nanti kita buat adalah kode-kode mesin sebenarnya. Banyaklah ya kode-kode mesin, nah ini salah satunya, gitu. Oke ya, berikutnya adalah Garbage Collection. Garbage Collection ini ya, sebenarnya banyak ya bahasa pemrogram lain yang mengizinkan seorang programmer mengalokasikan memori ya pada saat dijalankan. Jadi ada memorinya, berapa sih kuat untuk dipasang aplikasi ini. Ya, ada beberapa programmer yang menentukan seperti itu. Gitu ya, tapi kalau untuk sekarang sebenarnya udah jarang yang kayak gitu. Biasanya sudah menyesuaikan dengan spek yang sudah ada. Lalu berikutnya adalah kode security. Nah, kode security ini apa? Ya, tadi kan keamanan ya. Ini biasanya harus menggunakan JRE ya. JRE ini adalah Java Runtime Environment gitu ya, ataupun lapisan lah untuk sebuah pengamanan pada Java gitu ya, ada kode security namanya. Nah, berikutnya adalah fase-fase pemrograman Java. Nah, ini ya, fase-fase pemrograman Java. Di sini ada editornya ya, bermula dari public ya, class hello, hello misalkan ya. Ada juga di bawahnya ada public ini maaf, ada kurung kurawa dulu ya. Lalu ada public static void ya, main. Nah, dalam kurung ada string ya, kurung siku ya, dua-duanya ada juga args gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kelima, apa sih yang disebut dengan args pada sebuah aplikasi ataupun sintak Java ya? Itu adalah pertanyaan yang kelima. Jadi, apa sih, kepanjangan atau fungsi args ya dalam sebuah sintak Java, gitu. Itu pertanyaan yang kelima. Di sini ada untuk menampilkan ya, system.out.println. Hello, ya. Hello, nama saya siapa? Nah, ini untuk sebagai outputnya. Jangan lupa kurung kurawat tutupnya ya. Hello Java ya, hello.java. Ini teksnya hello ya, formatnya .java. Nanti mesin akan mengcompiler ya satu kali. Nah, di sini ada hello.class. Di sini kalau ketika compilernya error, dia akan balik lagi ke sini, akan memproses lagi ke editornya. Gitu ya. Nah, dalam bentuk nanti kelas ya, di compiler dari mulai asalnya Java menjadi kelas ya. Nah, ini akan disebut juga sebagai Java interpreter gitu ya, sebagai penghubungnya gitu. Nah, ini lihat ada setiap kali program dijalankan, artinya bisa ke sana bisa ke sini gitu ya berubahnya. Nah, ini adalah fase-fase pemrograman Java. Nah, berikutnya instalasi program Java SDK dan IDE ya. IDE-nya NetBeans. Nah, apa sih yang harus disediakan nanti ya? Nah, ini sedikit penjelasannya, ada Java SDK ya, dan NetBeans diperlukan jika Anda hendak mulai membuat program dengan bahasa pemrograman Java. Java SDK ini ada sebagai platform dasar ya. Nah, Java yang diperlukan agar
komputer atau laptop dapat digunakan untuk mengikuti kode-kode pemrograman berbasis Java, gitu ya. Jadi ketika kalian nanti menginstal, ada 2 yang harus diinstal pada pemrograman Java NetBeans ya. Sebelum ke NetBeans-nya harus diinstalkan dulu SDK-nya ya, SDK ataupun JDK nanti. Ya, ini yang harus, diinstal pertama kali. Jangan langsung NetBeans-nya, karena kalau langsung NetBeans-nya biasanya akan error di tengah jalan, gitu ya. Nah, di sini sedangkan NetBeans adalah aplikasi editornya, ya, terpadu atau disebut juga dengan IDE, gitu ya. Ataupun disebut juga integrated development environment, itu disebut dengan IDE. Nah, yang akan banyak mempermudah dalam membuat sebuah aplikasi karena menyediakan kontrol-kontrol visual ya yang penting dalam pemrograman desktop atau lebih dikenal sebagai pemrograman visual ya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Java SDK dan NetBeans ini memerlukan sumber daya yang sangat tinggi ya. Jadi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Delphi ya. Delphi ini adalah sama dengan NetBeans ya untuk membuat sebuah aplikasi. Ada juga C++ Builder ya, apalagi Visual Basic versi 6 ya ataupun juga disebut dengan VB6. Ini yang VB6 yang luar biasa ya. Proses error yang tidak ada keterangannya ataupun tidak ada notifikasinya adanya di Visual Basic ya 6 gitu. Nah, disarankan menggunakan komputer atau laptop dengan minimal RAM-nya 1 giga. Nah, ini sebenarnya harusnya bukan 1 giga ya, 2 giga. Karena untuk yang 1 giga itu yang versi di bawah 2017 ya, ke bawah itu bisa menggunakan 1 giga. Tapi untuk yang sekarang biasanya harus menggunakan minimal adalah 2 giga. Makanya kata Bapak juga ketika kalian membuka NetBeans, membuka Google, harus diperhitungkan memorinya, gitu ya. Karena sekali kita membuka Google, bukan Mozilla ya, Google Chrome, itu biasanya menguras memorinya luar biasa ya, hampir 1 giga, ketambah mungkin nanti NetBeans berapa mega ya, ketambah yang lain. Mungkin bisa sewaktu-waktu laptop ataupun komputer yang kalian pakai pasti lemot. Nah, ini gara-garanya adanya di situ RAM-nya, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah link untuk download Java SDK dan IDE-nya ya. Silakan kalian download dulu untuk nanti diinstalkan baik di sekolah menggunakan komputer ataupun di rumah kalian ya menggunakan laptop ataupun komputer jika punya. Jadi silakan kalian klik link ini ya, klik link ini untuk mendownloadnya ya, dari mulai Java SDK dan IDE NetBeans 8.2. Nah, nanti Bapak akan menyertakan di deskripsi yang ada di YouTube gitu ya. Jadi kalian tinggal klik di deskripsinya. Nah, itu ya eh yang dapat Bapak sampaikan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya. Setelah ini nanti akan ada beberapa video lagi yang berhubungan dengan instalasi MySQL-nya ataupun exam-nya ya dan instalasi NetBeans-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalian pahami dulu yang ini, terutama tadi Bapak udah siapkan ataupun udah di pembahasan ada 5 pertanyaan. Silakan kalian tinggal tulis ya, tulis di kertas, lalu kalian fotokan, upload di asesmen ataupun tugas yang nanti Bapak akan kirim linknya di Microsoft Teams, gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya, simak terus videonya
dan video berikutnya nanti mudah-mudahan besok sudah Bapak buatkan, gitu ya. Terima kasih, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.